Oh, haleluya. Oh, shalayalabayalaba. Shanayalabayalabayalaba. Shalayalabayalabayalabayalabayalabayalaba. Shalayalabayalabayalabayalabayalabayalaba. Oh, yalabayalabayalabayalabayalabayalabayalaba. Shana, ya, 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 ya. Oh, oh, shalayalab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 ay
Yesus, Yesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, yalaba 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 yalaba. Shana yalaba yalaba. Oh, yalaba shana yalaba. Makasih Bapa. Makasih Yesus. Buat segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan atas setiap kehidupan kami. Kami melihat penyertaan Tuhan tidak pernah jauh atas setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Kau tuntun hidup kami. Hari lepas hari Kau pelihara hidup kami. Kalau kami hari ini ada sebagaimana hari ini kami ada, itu bukan kuat gagah kami, tetapi pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak dapat kami menggambarkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Tak cukup kata-kata kami untuk mengucapkan syukur buat segala yang sudah Kau perbuat buat hidup kami Bapa. Biar bagian kami bawa hidup kami menyembah Engkau. Bagian kami membawa hidup kami untuk terus menjadi murid Tuhan Yesus. Semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan hari-hari ini Tuhan. Oh Rabasyakana ya Rabasyana ya Rabasyana ya Rab. Biar hidup kami, hidup yang terus dituntun dengan Tuhan. Dan kami percaya goncangan boleh terjadi, apapun boleh ada atas hidup kami, tetapi kami akan lihat penyertaan Tuhan. Kami akan lihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan atas setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah segala pujian penyembahan yang kami lakukan menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kini saatnya Kau berfirman atas setiap kami. Urapi kami semua. Urapi setiap telinga kami, untuk kami boleh mendengar dan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terlebih lagi urapi hamba-Mu yang ada apa-apanya ini Tuhan. Pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar hanya kebenaran yang daripada Tuhan yang boleh diucapkan di tempat ini. Terima kasih. Mari Roh Kudus Kau ambil alih pemberitaan firman Tuhan. Biar Engkau menjamah setiap kami. Sementara firman Allah disampaikan, Engkau memulihkan setiap kami. Engkau menyembuhkan kami yang sakit Tuhan Yesus. Kami pulang di tempat ini. Kami tidak sama pada saat kami datang. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama Allah kami Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat tim musik, worship leader, singer. Saudara, apa kabar semua? Luar biasa. Shalom ya saudara. Saudara, hari ini saya mau katakan kita sebagai anak Tuhan adalah hari-hari yang exciting bagi saya. Ya, orang di luar dunia sana mungkin sedang cemas, mungkin sedang takut menghadapi apa yang boleh kita lihat hari-hari ini. Goncangan ekonomi sudah di depan mata. Ya, kalau saudara ikuti berita, begitu banyak bank yang kolaps di Amerika. Ya, belum lagi ada rencana ada yang bicara bahwa akan terjadi gagal bayar pemerintah Amerika dan lain sebagainya. Saudara jangan pernah takut. Sebab hidup kita dipegang sama Tuhan. Hidup kita bukan hidup oleh karena keadaan yang ada. Tapi hidup kita hidup karena percaya, beriman, dan kita akan lihat satu hal yang dahsyat buat kita hari-hari ini. Saudara, kemarin saya ke Bali. Di airport itu
saya mau pulang dari Bali, saya di airport itu saya menunggu. Ya, udah boarding, udah masuk, ya. Tinggal kita menunggu pesawat. Ya, biasa kita tahu ya, ada gate 14, gate berapa gitu untuk pesawat kita. Waktu saya menunggu ada satu hal yang menarik. Di depan gate itu, bukan gate saya memang, ya. Di depan gate itu ada tulisan begini, last call. Ya, last call. Tulisan itu pakai LED screen berwarna merah dan kedap-kedip warna itu. Ya, menunjukkan ini penting. Ini harus diperhatikan. Last call. Artinya panggilan terakhir. Lalu ada pengumuman yang kita dengar. Para penumpang jurusan Jakarta misalnya gitu dengan pesawat A nomor penerbangan ini ya kan segera masuk ke pintu pesawat karena sebentar lagi pesawat akan diberangkatkan. Ya. Lalu saking pentingnya orang yang di depan pintu itu petugas dengan dengan seragamnya dia teriak juga di situ. Ya. Ayo penumpang katanya. Jurusan Jakarta penerbangan ini segera masuk, segera masuk. Jadi orang-orang duduk di situ dia teriak-teriak. Ya mengingatkan bahwa ayo nih cepat pesawat udah mau tutup pintunya, udah mau berangkat. Jadi diumumkan lagi tuh sama orang itu. Ya, di orang-orang yang duduk yang nunggu. Ayo siapa yang punya yang berangkat ke Jakarta, pesawat ini segera masuk, segera masuk. Saudara, itu begitu pentingnya bahwa last call, panggilan terakhir. Artinya begini, kalau orang nggak simak, orang itu pasti akan tertinggal. Orang itu pasti ketinggalan pesawat. Saudara, Tuhan ingatkan buat kita semua. Tuhan ingatkan saya pada saat itu, bahwa ini kita sebenarnya ada di satu periode, ada di satu waktu, bahwa Tuhan sedang berbicara buat kita. Ini adalah last call buat kita semua, anak-anak Tuhan. Artinya ini panggilan terakhir. Kita harus siap-siap. Sebentar lagi dia datang jemput kita. Ini last call. Saudara, kalau kita lihat situasi keadaan, sebenarnya kalau kita peka, kita mau perhatikan sedikit aja. Ya, Tuhan sedang bicara melalui setiap keadaan. Kita lihat gempa bumi, frekuensinya semakin tinggi dan lain sebagainya. Goncangan demi goncangan dan lain sebagainya. Ekonomi, politik, ya, peperangan kita lihat sedemikian rupanya. Kalau kita mau teliti aja sedikit, ya, kita sebenarnya harus tahu bahwa kita ada di dalam periode atau masa last calling, panggilan terakhir buat kita. Saudara, kalau kita ketinggalan pesawat, masih kita bisa beli pesawat yang lain, penerbangan berikutnya. Dulu saya pernah ketinggalan pesawat, ya beberapa tahun yang lalu, ya itu juga saya juga bingung kenapa saya nggak pernah dengar last call itu, dan ada beberapa keluarga juga yang tertinggal pada saat itu. Koper udah masuk ke pesawat, bayangin, ya koper udah masuk ke dalam pesawat, kita tinggal masuk doang udah, semua dapat boarding pass, nomor duduk udah dapat semua. Kita nggak tahu nggak ada last call, dan itu sepertinya kayaknya dimajuin beberapa menit. Dan waktu kita sampai, saya kaget, itu kapal lagi mundur. Saya umur ketinggalan pesawat, sampai kaget, itu kapal kita kan gitu istilahnya. Itu pesawat udah mundur. Ya, kalau naik mobil segampang, woi, gitu. Nah, ini kapal, nggak mungkin. Ya, ada beberapa keluarga ketinggalan pesawat, masih gampang. Apa? Dia beli lagi, karena nggak mungkin saya nggak beli lagi karena tuti koper saya udah ke sono semua. Ya, hotel udah booking semua di sana. Akhirnya beli lagi. Memang dapat kompensasi dari perusahaan penerbangan. Ya, nah itu gampang, tinggal beli. Memang kerugiannya hanya uang. Ya, nggak rugi juga sih waktu itu karena dia dapat kompensasi dengan uang ini kita bisa beli lagi nanti penerbangan berikutnya kemanapun tinggal dipotong gitu. Bisa. Anak saya juga kemarin ke Bandung ketinggalan kereta api. Biasanya dari rumah saya daerah Sunter ke Gambir, ya dia kuliah di Bandung. Biasa kita spend waktu 1 jam cukup. Tapi waktu itu macet banget, nggak ke Uber 1 jam. Akhirnya ketinggalan kereta. Bagaimana caranya? Beli lagi kereta yang berikutnya. Urusannya hanya kerugian uang. Tetapi kalau Yesus nanti datang menjemput kita, kita ketinggalan, nggak ada lagi tiket.
Kita nggak bisa beli, oh dan nanti. Kloter kedua dah, nggak ada. Jadi itu begitu penting. Saudara, hari-hari ini saudara saya mau tekankan buat setiap daripada kita ada di dalam periode last call. Coba kita buka, apa yang harus kita kerjakan di hari-hari terakhir seperti ini. Efesus 5. Ayat 14. Dan seterusnya, nanti saya bacakan dulu saudara. Efesus 5 ayat 14. Ya, saya bacakan dulu saudara. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, di ayat 15-nya juga menarik. Dikatakan gini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Saudara, ini firman Tuhan kuat buat kita hari-hari ini. Dikatakan bahwa bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Apa yang Tuhan maksud dari ayat ini? Tuhan berkata bahwa roh kita harus hidup. Roh kita harus bangkit. Kita nggak bisa hanya sekedar, ya udahlah yang penting saya ke gereja. Yang penting saya melayani Tuhan. Pertanyaannya yang mendasar buat kita hari ini adalah, apakah roh kita hidup? Apakah roh kita itu bangkit? Apa kita hanya sekedar melayani Tuhan atau kita hanya sekedar datang duduk di gereja? Nah, ini PR buat kita. Tuhan waktu datang jemput kita, ingat Pak Niko juga sampaikan kemarin bahwa yang dijemput itu murid. Yang dijemput itu adalah murid. Bukan sekedar orang yang datang ke gereja tetapi tidak pernah menjadi murid. Murid artinya apa? Orang yang serupa dan segambar dengan gurunya. Murid artinya apa? Menangkap apa yang gurunya ajarkan. Nah, ini satu perenungan buat kita semua, termasuk saya pribadi. Jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan selama ini, kita sudah datang setiap minggu datang ke gereja, kita sudah setiap minggu datang melayani Tuhan dan lain sebagainya. Ternyata waktu Yesus datang jemput kita ketinggalan. Dan kita nggak bisa beli tiket lagi. Kita tertinggal. Tujuan kekristenan kita itu bukannya mobil satu jadi dua, bukannya tadinya naik motor jadi naik mobil, bukan. Itu kecil. Tuhan siapkan yang jauh lebih besar. Tujuan kekristenan kita, goal kita, finishing kita adalah waktu Yesus datang jemput kita ikut bersama-sama dengan dia. Itu yang menjadi tolak ukur kita. Mari hari-hari ini coba mulai kita renungan sejenak kehidupan kita. Kita coba mulai berkaca, apakah kita hari ini sudah menjadi murid? Berapa banyak orang Kristen di luar sana, yang bahkan notabene-nya pelayan Tuhan, bahkan notabene-nya hamba Tuhan, hidupnya jauh daripada apa yang Tuhan perintahkan. Di luar sana banyak orang-orang Kristen yang masih hidup di luar firman Tuhan. Mereka masih hidup menipu, mereka masih hidup dengan kebencian, mereka masih hidup dengan tidak mengampuni. Mereka masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, ingat, waktu Yesus datang jemput kita, dia nggak tanya sudah berapa lama orang itu ada di gereja, dia nggak nanya kita pelayanan kita sudah seberapa hebat, dia nggak tanya seberapa banyak orang yang sudah kita layani, dia nggak tanya itu semua. Tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana kehidupan kita selama kita ada di muka bumi ini. Makanya firman Tuhan katakan, bangkitlah dari orang mati. Bangun daripada orang tidur. Coba roh ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana roh ini? Kita bisa hidup sementara roh kita mati. Kita bisa hidup sementara roh kita tidur. Dan ini yang bahaya. Bahkan dengar baik-baik. Banyak orang merasa hidupnya diberkati Tuhan, sementara rohnya mati. Dan orang itu klaim bahwa itu berkat Tuhan. Dia terjebak. Bahwa apa yang dia miliki, itu berasal daripada Tuhan. Sementara hidupnya masih berantakan. Hati-hati saudara. Saya mau bilang sekali lagi buat kita semua. Ini adalah last call buat kita semua. Jangan kita main-main dengan hidup kita. Saudara, mungkin ada orang berpikir, Tuhan datang masih lama. Kita nggak tahu. Saudara, mungkin orang berpikir begitu. Tapi tahukah, Tuhan bisa jemput kita sewaktu-waktu melalui kematian. Kita nggak ada yang tahu waktu dan saatnya itu tiba.
Tuhan bisa panggil kita setiap waktu. Waktu Tuhan panggil kita, siapkah kita? Apakah roh kita dalam keadaan membangun? Apakah roh kita dalam keadaan hidup? Itu yang akan menentukan ada di mana nanti kita di sana. Kita tahu Tuhan hanya siapkan satu tempat sebenarnya untuk anak-anak Tuhan, yaitu surga. Tetapi karena keadilannya, dia harus juga siapkan neraka untuk menghukum orang-orang yang tidak seturut dengan kehidupan Tuhan di muka bumi ini. Saudara, oleh sebab itu ayat selanjutnya dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hidup itu bukan sembarangan, hidup bukan sekedar hidup bukan sekedar besok pagi kerja, cari duit, pulang, setelah itu selesai. Hidup itu bukan sekedar itu. Tapi hidup itu perhatikan dengan seksama. Saya juga belajar, saudara. Saya belum hanya bilang saya udah hebat, saya udah sempurna, enggak. Tapi saya mau belajar, saya mau perhatikan hidup saya dengan seksama. Bahkan hal-hal kecil sekalipun saya katakan. Belajar. Belajar. Jelas dikatakan, perhatikan hidupmu dengan seksama. Artinya apa? Dengan teliti dikatakan. Bukan hidup kita hidup yang sembarangan. Bukan hidup yang semau gue. Bukan hidup yang gue senang gue lakukan. Gue gak senang hati, gue gak ini. Nggak, no. Tapi hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat, yang menjadi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Belum lama mertua saya meninggal. Ada beberapa keluarga istri yang agak selek sama saya sebelumnya. Saya nggak cerita panjang ya. Nanti kalau saya ngomong juga artinya saya sangka bela diri. Singkat cerita, kami punya selek. Dan sudah sekian tahun kita memang nggak jumpa. Karena kematian mama mertua saya, akhirnya keluarga-keluarga istri datang. Istri saya udah wanti-wanti sama saya. Nanti si itu datang. Muka lu jangan ditekuk ya, katanya gitu. Ya, nanti kalau dia datang, lu jangan ngelengos ya, katanya gitu, kata istri saya. Ya kan? Dia takut wanong saya keluar. Ya, dia takut. Dia nggak tahu. Saya sudah perhatikan hidup saya dengan seksama. Waktu dia datang, saya tegur sapa, no problem. Kenapa? Saya mau hati saya bersih di hadapan Tuhan. Orang boleh lukain saya, orang boleh nyakitin saya. Saya harus bersih. Kenapa? Kita harus hidup dengan seksama. Berapa banyak orang di luar sana, katanya Kristen, katanya pelayan Tuhan. Saya di depan mata saya, dia benci banget sama saudaranya. Sampai mati katanya, gua nggak bakal ngomong. Bayangin. Itu orang Kristen. Bahkan pelayan Tuhan. Apakah orang itu hidup dengan seksama? Perhatikan. Sekali lagi saya mau katakan hidup itu bukan sekedar hidup. Kalau hidup sekedar hidup dan kita melakukan semau gue, maaf, ciptaan Tuhan yang lain juga bisa kerjakan itu dan itu yang dikerjakan. Dia benci, dia gigit ngomong kasarnya. Dia nggak suka, dia sama, nggak ada bedanya dengan ciptaan lain. Tapi hidup kita bukan seperti itu. Perhatikan hari-hari ini hidup kita dengan seksama. Apakah hidup kita hidup yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah hidup kita hidup yang benar-benar sejalan dengan tujuan dan panggilan Tuhan atas setiap kehidupan kita? Saudara, kita nggak perlu takut masalah yang ada di depan kita. Yang jadi masalah apakah hidup kita sudah berkenan belum di hadapan Tuhan? Itu yang lebih penting. Sebab begini, masalah boleh ada di dunia ini, goncangan boleh ada. Tapi selama hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, selama hidup kita perhatikan dengan seksama, Tuhan pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Masalah kita nggak bisa tolak, masalah kita nggak bisa hindari. Kalau memang itu masalah ada, hadapi aja bersama dengan Tuhan. Tapi pastikan hidupmu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan bela anak-anaknya hidup benar. Tapi seringkali orang Kristen klaim bahwa Tuhan pegang hidup dia. Tapi sementara hidup dia hidup yang sembarangan. Hidup dia hidup yang berantakan. Hidup dia hidup yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Mari saudara, hari ini saya hanya cuma bilang begini satu kata. Mulai perhatikan kehidupan kita. Kehidupan kita mungkin ada hal-hal yang A yang belum beres, B yang belum beres, C yang belum beres. Ayo,
Hari lepas hari belajar terus, kikis terus. Semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu tujuan final kita. Kalau mungkin kita masih suka marah-marah, kalau masih mungkin hidup kita masih suka yang nggak benar, ayo mulai kikis semua, kikis. Dan ingat, kita nggak bisa lakukan itu sendiri, nggak mungkin. Tapi melalui Roh Kudus kita pasti lakukan itu. Makanya Tuhan kirim Roh Kudus sebagai apa? Oh, yang menolong. Artinya saudara nggak bakal bisa hidup benar dengan kekuatan sendiri. Saudara nggak bisa hidup kudus dengan kekuatan sendiri. Tapi hidup saudara pasti bisa benar kalau kita menyertakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Artinya apa? Bahwa hidup kita dekat dengan Tuhan. Tuhan, saya nggak kuat nih Tuhan. Saya nggak bisa Tuhan ini. Saya mau Tuhan. Tuhan bantu. Roh Kudus akan tolong hidup kita. Perhatikan hidupmu dengan seksama. Jangan seperti orang bebal dikatakan. Tetapi orang yang arif. Apa arti orang bebal? Bodoh sama bebal beda. Nah, kalau bodoh, ya memang dia bodoh. Mesti diulang atau perlahan-lahan. Ya kan, mungkin memang dia terbelakang sedikit. Itu bodoh. Jadi kita mesti ngomong pelan-pelan. Kalau yang pintar mungkin 2 tambah 2 4, oke? Iya. Mungkin yang pintar. Tapi yang bodoh, 2 tambah 2 4 ya? Ya, tadi yang bodoh. Oke, 2 tambah 2, 6. Nih bang, itu saudara. Ya karena IQ-nya memang terbelakang. Tapi kalau kita ulang-ulang, dia bisa. Itu bodoh. Kalau bebal, nah ini lebih repot. Bebal, udah ngerti nih. Setiap minggu udah dengar firman nih. Ampunin ya. Jangan buat jahat ya. Dengar kan tiap minggu kan? 10 tahun dengar, nggak berubah. Itu yang firman Tuhan katakan itu bebal. Itu yang firman Tuhan katakan bebal. Tapi orang arif begini. Ya Tuhan, saya memang punya dendam sama orang itu, masih punya sakit hati. Saya nggak bisa ngampuni. Roh Kudus tolong saya, bantu saya. Ya kan, bantu saya. Untuk saya bisa mengampuni orang itu misalnya. Itu namanya kita hidup arif. Hidup kita bukan hidup bebal. Udah dibilangin, Bu, Pak, maafin Pak, Tuhan Yesus ayo udah maafin kita, udah ampunin kita. Kan Tuhan ajar kita ngampunin. Oh enggak ya, nah, ngegonggong malah. Ya itu bebal namanya. Ya kan, kalau kita mau arif, ya saya mau ampunin, cuman saya belum mampu untuk ampunin orang itu. Biar saya mau terus belajar, saya minta kekuatan Roh Kudus untuk saya ngampunin, itu arif. Itu kita perhatikan dengan seksama cara kita hidup. Belum berapa lama, ada orang yang gak suka sama saya. Singkat cerita, dia menyerang saya, lalu dia mau selidikin. Saya bayar pajaknya benar apa enggak. Dia mau selidikin. Ternyata dia salah. Saya sudah bayar pajak dengan baik sejak lama. Kenapa? Saya mau perhatikan hidup saya dengan seksama. Mungkin dia pikir biasanya orang diserang mengenai pajak biasa dapat. Ya. Tapi waktu ini enggak dapat. Dia cek melalui media sosial, siapa di saya? Ya kan, mungkin ada lapor, ya, penipu, apa kan biasanya gampang kan, cek di media sosial. Nggak ketemu nama saya. Keluarnya, khotbah saya. Yang nggak ketemu. Saya belajar seperti Daniel. Orang cari kesalahan Daniel, nggak ketemu. Yang ketemu hanya cara ibadahnya sama Tuhan. Biarlah itu semua juga ada setiap kehidupan kita. Orang cari kesalahan kita nggak ketemu. Kenapa? Karena kita hidup dengan seksama. Karena kita perhatikan hidup kita dengan baik. Dengan sekecil-kecilnya kita perhatikan hidup kita. Dagang kita dagang yang benar. Kerja kita kerja yang benar. Pelayanan kita pelayanan yang benar. Hidup kita hidup yang benar. Itu yang Tuhan mau dan kehendaki atas kehidupan kita. Kenapa? Ini persiapan last call. Ini kesempatan kita untuk kita perbaiki kehidupan kita. Ini kesempatan kita untuk kita dandan sebelum sang mempelai itu datang menjemput kita. Hanya orang-orang yang dewasa yang akan masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba itu. Pastikan hidup kita hidup yang dewasa dan lengkap dengan pakaian pesta itu. Pakaian pengantin.
yang putih, yang suci, yang kudus. Itu yang akan diangkat sama Tuhan. Tuhan nggak tanya umat pelayanan kita. Tuhan nggak tanya jas kita. Tuhan nggak tanya seberapa hebat di mimbar ini. Nol semua di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak melakukan kebenaran. Mari hari-hari ini kesempatan. Last call buat kita. Tulisannya merah, kedap-kedip. Last call. Last call. Ayo, ini last call. Kalau di dunia aja begitu last call, orang lari-lari untuk masuk ke pintu pesawat itu. Orang yang mungkin makan, last call loh, last call. Pesawat kita mau berangkat. Mungkin lagi makan, ya ditinggal makanan itu. Orang yang mungkin lagi belanja, milih-milih baju, last call, last call. Lepaskan baju itu. Cepat-cepat lari ke pintu itu. Bahkan saya lihat berapa orang lari-lari ke pintu itu. Kenapa? Karena last call. Hari ini nggak bisa lagi kita main-main, saudara. Mari perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Hal-hal yang kecil. Saya ajar kemarin, ya, saya juga bicara di tempat saya bahwa hal-hal kecil juga harus menjadi perhatian kita. Kita nggak bisa lagi bohong kecil. Segala macam, perhatian yang kecil-kecil. Kalau kita kumpulkan, itu jadi bukit. Makanya belanja dari hal-hal yang kecil juga. Kita harus sempurna dalam segala hal. Matius 5 ayat 41 jelas berkata bahwa kamu harus hidup sempurna. Sama seperti Bapakmu sempurna. You shall be perfect as your heavenly Father is perfect. Kalau Tuhan tuntut kita perfect, artinya kita pasti bisa perfect. Karena dia sudah kirim Roh Kudus yang tolong kita. Pertanyaannya, mau gak kita merespon ini? Mau kita belajar? Mungkin kita jatuh bangun, gak masalah, tapi kita mau belajar. Semakin hari semakin serupa, semakin hari semakin serupa. Dulu orang marah, tapi sekarang enggak. Dulu orang suka dendam, sekarang kita enggak. Dulu kita kerjanya enggak benar, sekarang kita mulai kerja yang baik semua. Dulu kita suka ngomongin orang, suka ngegosip, suka apa. Sekarang berubah semua, hidup kita berubah. Itu yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Itu last call, kita siap. Kapan pintu itu mau ditutup, kita siap udah masuk ke dalam. Jangan seperti orang yang bebal. Tapi mulai kita cek. Kita cek satu persatu kehidupan kita. Satu persatu kehidupan kita. Beberapa saat yang lalu, ada orang yang fitnah saya. Ya. Dia tulis di Facebook, @GBI Pademangan. Ya, dia serang saya terus, ya. Dia bilang saya ambil duit lah, dia bilang inilah segala macam. Sampai pengerja saya panas. Wah, ini nggak bisa nih. Dia bilang, ini bukannya ke saya aja, tapi ini ke GBI Pademangan. Artinya kan kita juga, kata pengerja. Saya bilang, stop. Jangan ada yang respon. Saya bilang, jangan ada yang respon. Diamin aja. Bagian kita bukannya membela diri, bukannya membalas. Kita dipanggil untuk memberkati. Diam, saya bilang. Silent, diam. Wah, dia masih terus. Akhirnya dia berhenti sendiri. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan datang. Khotbah di tempat saya, Pademangan. Dia tahu, dia mungkin baca, dia mungkin tahu ada Facebook itu. Dia bilang begini, salut, dia bilang. Hebat, tidak merespon. Dia bilang. Itu yang Tuhan kehendaki buat kita. Saya nggak pernah benci orang itu. Saya tetap mengasihi orang itu. Kenapa? Hidup kita harus bersih di hadapan Tuhan. Pemikiran saya begini, sorry ya, masa gara-gara itu gua nggak masuk surga? No. Siapa yang benci saya nggak akan pernah benci. Saya mengampuni, saya mengasihi, saya mendoakan. Kenapa? Karena untuk itulah kita dipanggil. Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Tapi kita ada orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu membuat Tuhan tersenyum di atas surga sana. Sudah perhatikan dengan seksama. Perhatikan hidup kita. Apa sih yang masih kurang? Saya nggak sekali lagi nggak bilang saya udah sempurna, saya udah hebat. Enggak. Saya masih banyak belajar. Kadang-kadang saya cuma doa gini, apalagi ya Tuhan? Apalagi Tuhan yang mesti diberesin nih? Apalagi ya? Banyak. Saya nggak bilang saya, wah udah perfect. Enggak, banyak. Cuma saya tanya Tuhan, apalagi Tuhan? Tuhan, apalagi nih Tuhan?
Tuhan gimana nih Tuhan ngadapi orang ini Tuhan? Tuhan gimana? Belajar, belajar. Namanya murid. Murid tuh harus maunya belajar. Belajar itu artinya apa? Nanya sang guru. Bukan hidup semau kita. Enggak, gua benci sama dia. Nggak ada dah, nggak ada urusan. Mau sampai mati. Oh, itu bukan kehidupan sebagai seorang murid. Percuma. Jangan sampai percuma apa yang kita kerjakan selama ini. Pada akhir Tuhan berkata begini, aku tidak mengenal engkau, hai kalian semua pembuat kejahatan. Lo komplain kan, Tuhan bukankah aku sudah berbuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah mengatakan banyak mujizat? Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Pergilah kamu pembuat kejahatan. Jangan sampai ayat itu digenapi atas kehidupan pribadi kita. Itu ayat menakutkan buat kita. Artinya kita ditolak, di-reject. Kadang-kadang orang Kristen, saya mau katakan mungkin ya berpikir bahwa surga itu gampang. Kasih karunia, betul. Saya nggak menolak kasih karunia. Semua kasih karunia. Kita diselamatkan kasih karunia. Bahkan kita masuk surga, itu juga kasih karunia. Tetapi ingat, ada unsur kita di dalam kasih karunia itu. Ada hal-hal yang bagian kita dan bagian Tuhan. Bagian Tuhan buka jalan, bagian Tuhan buka keselamatan, bagian Tuhan buka kasih karunia. Bagian kita ada respon apa enggak? Apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Itu yang menentukan. Kalau surga hanya berpatokan pada kasih karunia, terlalu mudah masuk surga. Kita hidup aja sembarangan. Kita hidup aja nipu, kita hidup sembarangan, kita hidup mau kita. Lalu kita bilang, saya pasti masuk surga. Itu naif saya katakan. Mari hari-hari ini saya cuma mengingatkan bahwa setiap daripada kita perhatikan bagaimana cara kita hidup. Sebab janganlah kamu bodoh. Ya, di ayat 17-nya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, belajar mengerti kehendak Tuhan. Tuhan maunya apa? Nah, kemarin saya bilang begini. Kita kan ngakunya anak Tuhan ya. Ya. Oh, ini anak Tuhan lu. Oh, udah ke gereja ya. Oh, anak Tuhan. Anak Tuhan artinya punya bapak dong. Nah, berapa banyak anak Tuhan yang nggak pernah nanya apa kehendak bapaknya dalam hidupnya. Hidupnya hidup ya semau-maunya aja gitu. Tapi nggak pernah tahu, nggak pernah belajar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nggak gampang memang mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi waktu kita mau tanya Tuhan, waktu kita mau dekat sama Tuhan, saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang menuntun kehidupan kita semua. Tuhan menetapkan jalan-jalan hidup yang orang yang berkenan di hadapannya. Kunci kemenangan Daud cuma itu. Dia nggak punya pengalaman apapun, dia hanya punya pengalaman dengan kambing domba yang hanya 1-2 ekor. Dia nggak punya kemampuan apapun, tapi waktu dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Daud hidup, perhatikan dengan seksama. Daud bukan orang yang sempurna. Seberapa banyak dia jatuh, seberapa banyak dia bangkit lagi dan hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya dia mendapat label orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa biar kita semua di tempat ini dapat label berkenan di hadapan Tuhan. Kalau label itu sudah ada dicapkan sama Tuhan, berkenan di hadapanku. Saudara nggak perlu takut apapun yang boleh ada di depan kita. Dia pegang hidup kita. Dia tanggung jawab buat hidup kita. Kadang-kadang orang Kristen yang fokus masalahnya. Waduh nanti gini gimana ya, waduh pas ada masalah gini. Itu fokus sama masalahnya, enggak, jangan. Fokus masalah, kita makin stres. Tapi waktu kita fokus sama diri kita, artinya begini, bangun hidup kita, bangkitkan roh kita. Hidup yang benar, hidup yang berkenan, hidup dengan seksama. Masalah boleh ada, Tuhan pasti angkat hidup kita, saudara. Jadi jangan fokus sama masalahnya. Masalahnya kita fokus, stres. Kenapa? A belum beres, masalah B udah datang. B baru datang, yang C udah ngintip. Masalah C baru ngintip, yang D udah ngantri di depan. Stres kita sama masalah kehidupan. Tapi waktu kita fokus sama hidup kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagian kita hanya bagian Tuhan. Selain kau
tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Selain kau, tiada yang lain. Hanya engkau milik kita. Itu yang harus menjadi bagian dari kita. Amin saudara. Sekali lagi saya nggak perpanjang. Biar ini menjadi rema buat kita semua. Ingat, sekali lagi, last call buat kita. Jangan hidup sembarangan. Jangan hidup semau kita. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama apa yang kita kerjakan hari-hari. Lepas hari. Apakah hidup kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh? Apakah hidup kita semakin percaya atau semakin tidak percaya? Apakah hidup kita semakin melekat atau semakin jauh dari Tuhan? Perhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup. Apapun boleh ada dalam hidupmu. Selama engkau perhatikan hidupmu dan hidupmu semakin serupa dan segambar dan hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut atas setiap masalah yang ada. Tuhan pasti tolong setiap kehidupan kita. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Saya undang pemain musik. Oh, haleluya. Selain kau, tiada yang lain. Selain kau, tiada yang lain. Ada padamu di surga. Selain kau, tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, kembali dalam bayangku. Tetaplah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Selain kau, Tiada yang lain. biar keluar dari hati kita. Ada padaku Yang ada dalam hidup kita. di surga. Setiap rencana kita, kehendak kita, hanya Tuhan yang ada dalam hidup kita. Yes, yes. Tiada yang lain. Amin, amin, amin. Yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun Dagingku dan hatiku habis lenyap. gunung batu Dan tetaplah selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita ambil waktu 1-2 menit untuk kita renungkan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya hanya mau ingatkan buat setiap daripada kita. Tulisan merah itu sudah menyala. Dan bahkan berkedip-kedip menunjukkan betapa penting yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Tulisan itu adalah last call. Panggilan terakhir. Artinya kita harus siap. Sebentar lagi pintu itu akan tertutup. Mari hari-hari ini pergunakan waktumu yang ada. Pergunakan waktu kita yang sisa. Untuk kita semakin hari semakin berubah, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mari, saya percaya kita pribadi harus pribadi. Tahu apa yang harus kita bereskan hari-hari ini. Tahu bagian-bagian kehidupan kita yang harus kita bereskan. Mungkin masih ada hal-hal yang mengganjal di hati kita. Kepada orang-orang lain yang menyakiti kita. Saya berkata bereskan itu. Bereskan itu. Mungkin kita masih melakukan hal-hal pekerjaan yang
melanggar. Saya mau ingatkan buat siapa kita, bereskan itu. Jangan hidup dengan sembarangan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kejar sampai di sana. Kejar sampai perkenanan itu ada. Sampai Tuhan melihat kita dan Dia berkata, engkau berkenan di hadapanku. Kalau stempel itu sudah turun sama Tuhan, saya mau katakan apapun yang menghadang hidupmu, Dia Allah akan campur tangan atas kehidupanmu. Engkau jadi biji matanya Tuhan, dan tidak ada satu orang pun yang akan menjamah hidupmu, karena engkau berkenan di hadapan Tuhan. Mari mulai introspeksi kehidupan kita. Mari mulai screening hidup kita. Screening semuanya. Sebagai masa persiapan terakhir. Karena kita sudah ada di masa last call ini. Biar hari-hari ini bagian kita hanya Tuhan. Mata kita hanya tertuju sama Tuhan. Jangan pernah pusing mengenai berkat. Waktu engkau berkenan di hadapan Tuhan, engkau tidak usah susah-susah cari berkat, karena berkat itu akan mengalir atas hidupmu. Jangan pusing-pusing masalah yang ada menghadang di depanmu. Saat kau berkenan di hadapan Tuhan, Dia akan angkat tinggi engkau menghadapi setiap apapun yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Jangan fokus sama masalah, jangan fokus sama keadaan yang di luar. Fokus sama kehidupan kerohanianmu, itu jauh lebih penting. Fokus sama bagaimana engkau hidup hari-hari ini, itu jauh lebih penting. Oh Rabasyana ya Rabasyana. Bapak, ajar kami untuk setiap hari kami melihat kehidupan kami. Kami perhatikan kehidupan kami dengan seksama bagaimana kami hidup. Apakah kami hidup memuliakan nama Tuhan, atau kami masih hidup dengan kedagingan kami. Bapak, kami gak bisa hidup sesuai dengan apa yang kau kehendaki tanpa roh-Mu yang menolong hidup kami. Biar Roh Kudus, kau memampukan kami untuk hidup kami, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk hidup kami, hidup yang semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Biar kami, hidup kami semakin hari semakin sempurna. Oleh karena Engkau yang memberikan kami kesempurnaan itu. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Materikan setiap firman Tuhan. Ya firman Tuhan ini menjadi rema atas setiap hidup kami semua. Termasuk hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Sehingga hidup kami bukan hidup yang sembarangan, tapi hidup kami memuliakan nama Tuhan. Orang boleh melihat perbuatan baik kami dan memuliakan nama Tuhan Allah kami. Dan hidup kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Selain Kau tiada yang lain.